Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang fermentasi alkohol dan asam laktat. Bersama saya, Rama Nurseta Nugraha dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 27. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu fermentasi. Fermentasi adalah penguraian senyawa organik untuk membebaskan energi, serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroorganisme atau suatu sel. Fermentasi ini terjadi di lingkungan minim atau tanpa oksigen, sehingga sama seperti respirasi anaerob. Berdasarkan produknya, fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Bahan berupa glukosa mengalami glikolisis, menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Kemudian, asam pirufat itu akan diubah menjadi alkohol melalui 2 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap pelepasan karbon dioksida. Asam pirufat akan kehilangan 1 atom karbonnya sebagai karbon dioksida. Kemudian, asam pirufat itu berubah menjadi asetaldehid. Tahap kedua yaitu tahap reduksi. Asetaldehid tadi akan direduksi oleh NADH. NADH akan melepas elektronnya yang kemudian akan diterima oleh asetaldehid. Asetaldehid itu kemudian akan jadi etanol atau yang juga bisa disebut sebagai alkohol. Itulah kenapa fermentasi alkohol juga sering disebut sebagai fermentasi etanol. Nah, apa sih manfaat dari fermentasi alkohol itu? Nah, fermentasi alkohol biasa dimanfaatkan dalam industri pembuatan roti dan minuman beralkohol. Nah, CO2 yang tadi dihasilkan oleh fermentasi ini, itulah penyebab roti dapat mengembang. Fermentasi ini dilakukan oleh beberapa organisme, diantaranya adalah fungi uniseluler atau yang biasa disebut sebagai hamir. Hamir yang paling umum digunakan dalam proses fermentasi alkohol ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Proses dari fermentasi asam laktat ini sama seperti fermentasi alkohol, hanya saja asam pirufat tidak mengalami pelepasan karbon dioksida, melainkan langsung direduksi oleh NADH menjadi asam laktat. Nah, manfaat dari asam laktat itu sendiri biasa digunakan dalam industri pengolahan produk susu, seperti keju dan yogurt. Fermentasi ini dilakukan oleh organisme seperti bakteri asam laktat, misalnya adalah Lactobacillus. Selain itu, kalian tahu nggak sih, fermentasi ini juga dapat terjadi di tubuh manusia loh. Tepatnya ada di sel-sel otot tubuh manusia. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu saat kita berolahraga. Saat kita berolahraga, kita membutuhkan energi, tetapi pasokan oksigen kita kurang untuk membentuk energi, sehingga sel-sel otot kita akan beralih dari respirasi aerob menjadi fermentasi asam laktat. Itulah kenapa saat kita olahraga, kita merasakan pegal-pegal karena penumpukan asam laktat di otot-otot kita. Nah, tapi setelah lama menumpuk asam laktat tersebut, lama-lama akan dibawa darah menuju hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat mengenai fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Jika kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan kepada guru biologi kalian masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa, dan semoga kalian semua sehat selalu.